semuanya, selamat datang di podcast pertama Yayasan Perguruan Mars. Bersama saya Alprita Siboro dari Ruang Kreasi Mars. Hari ini kita akan bercerita tentang mahasiswa cum laude dan program Permata Sakti. Kita akan ditemani oleh mereka yang sudah mengikutinya dan yang sudah berpengalaman. Siapa mereka? Dan inilah dia. Jadi, selamat siang semuanya. Boleh perkenalkan diri dulu, mulai dari kakak. Hai semuanya, saya Desi Manurung. Saya semester 6 di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Mars Pematang Siantar. Salam kenal. Halo, nama saya Jaradin Mane. Saya alumni tahun 2020. Waktu kuliah saya jurusan manajemen. Semoga masih ada yang kenal sama saya ya. Oh, ini yang kamu lihat itu ya? Inilah dia mahasiswa cum laude. Apa itu cum laude? Iya, ada yang nanya itu, Bang. Ada yang nanya itu. Apa itu? Apa cum laude? Itu mahasiswa terbaik angkatan itu. Nilainya paling oke. Pintar kalah pokoknya. Nanti kita minta tips dari abang ini. Berarti kalau cum laude itu dinilai cuman dari nilai kah atau dari apa, Bang? Kayaknya itu sih wewenang dari pihak internal. Memang sih sebagian besar dari nilai. Nilai. Selain dari nilai kira-kira Ya bisa jadi keaktifan dia kan di sekolah, di kampus. keaktifan. Abang selama kuliah ngapain aja? Aku selama kuliah belajar aja. Belajar dan belajar. Tapi bohong. Iya. Itu kunci untuk cum laude. Saya selama kuliah ya gimana ya? Kuliah kurang lebih 4 tahun. Banyak-banyak. Aku kan kerja ya. Waktuku kuliah pun sangat-sangat terbatas. Tapi memang aku kuliahnya nggak pernah absen. Jarang lah, bukan nggak pernah. Jarang absen. Kuliah jam setengah 6, jam 5 pulang kerja. Jadi rutinitas selalu seperti itu. Mulai dari semester 1, abang kerja sambil kuliah? Iya, mulai dari semester 1 aku kerja sambil kuliah. Nice. Kerjanya jam 7 ke jam 5 Di salah satu perusahaan di salah Siantar satu lah. perusahaan ternama di Siantar, guys. Sebut merek lah. Jangan sebut merek, nggak boleh sebut merek. Berarti dulu merintis dari nol, dari semester 1, sakitnya, curi-curi waktu buat ngerjain tugas. Setelah lulus jadi mahasiswa langsung jadi karyawan tetap. Iya. Kalau Manajer. kalau diceritakan masa-masa kuliah itu nggak ada kuliah yang gampang ya. Kuliah itu berat kali pun. Jadi kalau dibilang ada yang bilang 4 tahun nggak terasa udah tamat. Kalau aku bilang terasa kali. Ya sangat-sangat terasa karena kayak mana kita itu berjuang kerja, kuliah sangat-sangat sibuk, belum lagi tugas yang banyak kan gitu. Belum lagi ikut organisasi lagi. Betul-betul sibuk lah. Berarti abang waktu kuliah itu mengenang kembali 4 tahun yang lalu, kuliah, kerja, ikut organisasi. Organisasi apa aja yang abang ikuti? Kalau dulu di kampus sih BEM ikut, selalu aktif. Semua kegiatan, hampir semua lah kegiatan di kampus itu kita selalu ikut. Dalam hal di luar jam kerja aku kan gitu. Aku sering nggak ikut mungkin ya kalau mungkin acara mereka itu pagi ya. Kalau pagi aku pasti nggak ikut. Karena apa? Memang aku kan kerja. Aku belum bisa meninggalkan kerja ya karena kerjaku aku kuliah. Belum karena kuliah aku kerja pada saat itu. Jadi masih fokus ke kerjaan. Jadi kalau di kelas baik-baiknya dulu abang atau kayak mana? Kalau di kelas dulu ya mungkin orang pada takut sama aku ya. Wih. Iya, mungkin kan gini. Aku kesan pertama dulu waktu ke kampus, waktu pertama mendaftar itu aku daftar sendiri sampai wisuda juga. Orang tuaku nggak tahu itu Mars itu seperti apa. Mereka nggak tahu Mars itu, setiap Mars itu seperti apa, belajarnya seperti apa. Yang mereka tahu aku kuliah. Jadi sama sekali orang itu nggak tahu Mars itu yang kayak mana lah. Makanya mungkin kurang di jalan apa pun mereka nggak tahu. Karena ketika aku daftar, aku datang sendiri, aku browsing-browsing. Cari-cari info tentang perkuliahan.
Karena memang waktu itu umur aku 23 ya. 23 tahun, udah tua pada saat itu. Sekarang tambah tua lagi. Tapi puas ya cum laude. Di usia tua cum laude. Pertama aku masuk, daftar, masuk ke kantor, tanya, oh udah terlambat katanya. Aku masih ingat aku daftar itu sekitar bulan 8. Katanya perkuliahan udah berjalan 1 minggu. Nah jadi aku datang, masuk, udah terlambat. Pada saat itu umur aku 23, kawan-kawan satu kampus rata-rata baru tamat sekolah. Jadi mereka takut. Aku datang, mereka takut. Karena pada saat itu aku datang kan besar. Kesannya besar. Selalu pakai baju hitam kan. Aku pakai kaos oblong. Pakai celana, kuncup, masuk kelas. Mereka pada melongo. Wih, siapanya ini begitu ya kan? Big boss. Jadi sampai mereka kan bertanya-tanya, ini kok kayak bandit dari mana, kok bisa nyasar di kampus gitu kan. Setelah berjalannya waktu, mulai ada kawan. Setelah selesai semester 1 lah, mereka mulai tercengang ya kan. Mereka setelah belajar, tiba-tiba IP ku 4. Wow. IP 4. Dan aku nggak tahu IP 4 itu seperti apa. Aku nggak tahu IP 4 itu istimewa atau tidak. Masih gitu. mikir kayak Dan waktu SMK 4 itu nilai yang rendah gitu ya. Padahal kalau di kampus kan itu udah wah, hebat banget. Karena kan aku masuk, memang kita belum tahu lah dunia kampus seperti apa. Jadi setelah mereka tahu Jaradan IP-nya 4, dan mereka bingung gitu. Dan sedikit-sedikit mulai memperhitungkan gitu. Jadi kalau sama dosen abang kayak mana? Kalau sama dosen, aku lebih sering apa ya, argumen sering kan gitu sama dosen. Cuman kan dosen kan selalu mengatakan apa yang dia tahu, apa yang dia lihat dan dia baca, dan belum tentu sama dengan yang di lapangan. Sementara kebetulan saat itu aku juga udah kerja, udah tahu dikit-dikit dunia kerja. Jadi kita sering berdebat, tapi memang kita sih sharing-sharing untuk cari ilmu yang pasti. Seperti itu. Oke, berarti kesimpulannya dari sekian banyak, udah masih sedikit sih yang kita cerita sama abang. Kesimpulan untuk menjadi mahasiswa cum laude adalah belajar yang baik, aktif di kelas. Oh, sama ada yang nanya, kayak mana ngambil hati dosen? Kalau ngambil hati dosen gampang. Bukan harus tebar senyum. Kalau aku ya, bukan harus tebar senyum, bukan juga harus sapa tiap hari juga. Aku nggak tahu lah, bisa tanya dosen. Banyak juga dosen yang bilang aku itu sombong. Banyak juga yang bilang dosen itu aku sok keren kan gitu kan. Ya cuman intinya kita tuh harus tetap jadi diri kita. Kita tuh harus tahu kapan menempatkannya loh. Kalau memang lagi belajar, ya belajar. Jangan main-main waktu lagi belajar. Kalau lagi main-main, ya main-main kan gitu. Cara ngambil hati dosen yang paling pertama, kita itu konsentrasi pada saat dia belajar. Kalau aku dulu, yang paling gampang, aku kursi paling depan kan gitu. Nggak mau paling belakang, kursi paling depan ya aku. Kursi paling depan. Kalau lagi, aku pas sempat aku mandi kan itu ya. Nah, oh ya, karena kerja ya. Ya kan? karena kerja. Kalau aku kan masuk jam 7 pagi kerja sampai jam 5. Aku kerjanya kasar, megang-megang tembakau gitu kan, jadi bau. Ya, kalau aku nggak mandi, aku pasti ke belakang. Tahu diri lah. Tahu ya. diri lah. Iya. Mungkin aku lah satu-satunya mahasiswa yang mau mandi di kampus sebelum jam pelajaran. Ngeri kan? Perjuangan itu. Bayangkan mandi di kampus sebelum Mandi jam. di kampus. Iya. Keren banget. Kredit juga untuk kawanku si Mega ya. Seringlah kami gantian di kamar mandi itu, atau sekedar mandi atau dia ganti baju. Mega Silvina Lawa. Oh iya, tahu. Mega. Tahu, iya. Karena betul-betul ngebut terus, waktunya ngebut. Jadi cara ngambil hati dosen itu duduk paling depan. Kalau ditanya itu jawab aja, harus betul-betul aktif lah. Itu banyak nilai plusnya. Bukan berarti kita harus cari muka, beda ya. Cari muka dengan kita itu menunjukkan diri kita. Kalau cari muka kesannya dia ke negatif dia. Iya. Jadi apa aja yang kendala yang sering abang hadapi selama 4 tahun terakhir?
Kalau kendala yang sering paling pembagian waktu ya. Waktu yang terutama. Karena kuliah itu kan udah malam. Sampai kadang jam 10, paginya udah langsung kerja. Jadi pembagian waktu yang betul-betul sangat-sangat dipres, itu yang kendala yang utama. Pembagian waktu. Kalau masalah ke yang lain seperti terutama biaya kayaknya enggak, karena memang hasil kerjaku itu bisa untuk uang kuliahku. Oke, mantap. Adanya rencana abang mau lanjut S2? Kalau rencana sih ada. Gitu. Kalau rencana pasti ada. Cuman Kenapa? Mana bang? walaupun sekarang umurku 28 ya. 28? Iya. Wow! Iya kan? Umur aku 28, kalian mungkin masih 18. 19 aku. 21. 19 itu sekitar 9 tahun. 28 tahun, cuman aku merasa masih banyak yang harus ku explore dari diriku gitu. Belum ada niat, belum ada kepikiran bilang waktuku udah habis kan gitu. Mungkin nanti rezeki anakmu, belum gitu. Masih terus dipacu-pacu. Kalau ada kesempatan aku ngambil S2, lebih senang gitu. Mantap. Di mana bang? Stanford. Tet, udah lah itu.